Jadi status aku nih sekarang lagi nunggu EI Employment Insurance dari government. Semua seluruh orang Kanada pada nunggu. Gua harus cuci muka deh pakai ini, gue pakai apa nih namanya, cuci muka pakai Kiehl's. Udah basahin rambut. Basahin rambut aja. Jadi kalau pagi itu gue biasanya jarang mandi. Bersihin rambut aja, bersihin lagi. Gitu. Selanjutnya gue pakai ini. Dan gue pakai ini American Crew buat hairstyle rambut, biar kelihatan segar aja guys, gitu loh. Supaya kelihatan segar manja. Gimana? Udah cocok. Nah gitu doang style gue kalau pagi-pagi. Nah selanjutnya gue mau beresin tempat tidur. Nah selanjutnya gue itu pasti ya beresin tempat tidur. Nah, sesudah beresin tempat tidur, biasanya gue bikin kopi. Gitu deh guys, kegiatan gue setiap pagi ya.
nasi uduk guys. Gue bikin nasi uduk, yaitu gue simpen. Gue makan nasi aja sedikit ya. Ini waktu itu kan gue bikin ayam chicken butter tuh, manja. Lauknya timun. Kan lucu ya, Bo, kayak makanan Padang gitu loh, Bo. Timunnya 3 ya. Timunnya dipotong-potong deh. Timunnya dipotong-potong dulu guys. Ini aku masukin dulu. Udah gitu, makan pakai kerupuk. Gua nggak tahu kenapa ya kalau makan terus pakai kerupuk gitu loh. Kayaknya nggak enak kalau makan nggak pakai kerupuk tuh. Enak. Udah deh. Sudah panas. Berhubung panas, gue biasa makan pakai tangan. Kali ini gue pakai sendok. Dan inget kan sambal gue mikir waktu itu tuh, ini nih sambalnya Endoskalski. Taruh di pojok. Nanti gue siapin minumnya. Nah, sekarang gue makan siang dulu ya guys. Ini biasanya nih lauknya gue aduk-aduk. Ya seperti ini guys kegiatan gue ya kalau lagi karantina. Gue nggak nelpon, gue belum ketemu Tante Debbie, teman-teman yang lain juga. Dan sekedar info aja. Jadi kan dari pemerintah Kanada itu, dari provinsi sudah mengeluarkan financial support buat orang-orang yang dirumahkan. Karena itu kan peraturan pemerintah untuk merumahkan semua pekerjanya. Nah jadi aku tuh kan sudah nge-apply dan prosesnya tuh harus pakai klarifikasi digital ID kayak gitu deh guys. Jadi ID card lu tuh dimasukin ke sistemnya mereka, nanti mereka confirmations kalau benar, akhirnya di approve dan lu tuh harus menunggu sekitar 2-3 hari untuk mendapatkan passcode 4 digit untuk konfirmasi bahwa lu tuh orang yang berhak mempunyai account itu. Nah setelah itu kan, setelah 2 hari gue dapat konfirmasi, akhirnya pemerintah mengeluarkan statement bahwa mereka boleh apply support ID, financial support dari government. Besarnya tuh $1.146 untuk 1 kali aja. Karena kita ini kan lagi nunggu employment insurance, dan employment insurance itu it takes time. Dan dia bilang katanya sih awal Mei baru keluar, karena mereka harus dari federal bukan dari provinsi ya. Karena mereka juga lagi nunggu ROI. ROI itu yaitu Record Employment Insurance dari
setiap di mana kamu kerja. Jadi si employer itu akan ngirim record kamu kerja, berapa penghasilannya setiap bulan, setiap gaji sih kan setiap 2 minggu, dan kapan kamu terakhir kerja. Nah, aku ini lagi nunggu. Aku sudah dapat passcode dari Government of Canada mengenai ROI. Jadi tinggal nunggu aja sampai kapan akan dikeluarkan, karena biasanya mereka akan kirim konfirmasi melalui email. Jadi kapan gue makannya ya? Enak. Kalian pasti bertanya, mana sih Bubu? Mana sih Bubu? Bubu. Bubu lagi kerja. Bubu itu di layoff dari kerjaan yang restoran dia di belakang rumah ini, karena restorannya tutup selama kurang lebih, katanya dibilang 3 bulan bakal tutup sesuai dengan pemerintah. Jadi dulu Bubu masih kerja di retail dia tuh kan kayak Costco, namanya supermarket gitu. Jadi masih kerja dia. Gimana gak kembali ya, Bo? Setiap hari kayak begini, Bo. Bangun tidur, minum kopi, cek email, nonton Netflix, makan. Terus. Makanya kemarin gua sempet jalan keluar karena Bubu, kamu keluar deh aktivitas di luar, gue bilang, karena kan mobil kan di bawah si Bubu ya, jadi gue males banget jalan keluar, Bo. Yang kemarin itu gue keluar itu juga karena pengen ngasih tau kalian suasana kota itu seperti apa gitu pas lagi masa karantina ini. Nah, jadi status aku ini sekarang lagi nunggu EI Employment Insurance dari government. Seluruh orang Kanada pada nunggu karena kita kan di layoff besar-besaran di Kanada ya kan. Bukan di Kanada aja, tempat negara lain juga sama pasti ya kan. Nah, cuman untungnya di Kanada ini untungnya di Kanada ini si Justin Trudeau tuh fully support buat orang-orang yang kena corona. Mereka dapat langsung otomatis financial support. Dan Justin Trudeau sudah close border Kanada, baik itu perbatasan dengan Amerika, terus bandara-bandara sudah ditutup, cuma 4 bandara aja yang aktif, yaitu Calgary, Toronto, Montreal, sama BC. Jadi 4 bandara besar itu aja masih bisa, tapi itu cuma khusus untuk penerbangan kalau yang membawa warga negara Kanada untuk balik ke Kanada atau permanent resident. Tidak menerima untuk yang orang dengan status turis, itu pasti di reject. Dan waktu proses mendarat juga mereka akan dicek apakah mereka membawa simptom-simptom bahwa mereka tuh corona. Nah, jadi gitu guys. Jadi pemerintah Kanada itu supportnya tuh bener-bener banget ya. Gue tuh sampai gue kan bukan warga negara Kanada, tapi gue tinggal sini selama kurang lebih 6 tahun. Dan gue bilang, gila ya, pemerintahnya tuh kayaknya, lu tuh ya warga negara Kanada, lu dimanapun dipanggil, dicari supaya balik. Kalau misalnya lu nggak punya duit untuk balik, itu mereka suruh kamu hubungin ke websitenya Federal Kanada atau ke embassy terdekat untuk mendapatkan support secara finansial, baik untuk tiket. Kurang lebih mereka akan dapat $5,000 gitu deh, supaya bisa balik ke sini. Jadi dari sini gue mau ngasih tahu, pemerintah itu sampai begitu care-nya ya terhadap penduduknya gitu loh, dimanapun. Saya waktu itu gue lihat di berita di Holland Amerika ada kapal, ada penumpang orang Kanada di kapal itu sekitar 200 orang, dan lagi di Panama dan lagi nego untuk pemerintah Panama untuk memulangkan, ya kan. Terus gue juga lihat dia lagi kayak Skype gitu, conference dengan Jokowi juga. Gue nggak tahu apa yang dia ngomongin, kalau ngomongin Eke ya Jun. Ya mungkin katanya bilang tuh Panda Gultom tuh suka ini nih sebar-sebar info masalah Kanada. Nah pokoknya mungkin dia minta untuk supaya warga negara Kanada untuk balik ke negaranya, ke Kanada. Karena kita nggak tahu corona ini sampai kapan, kita belum tahu apakah 2 bulan, 3 bulan gitu. Terus mereka juga meminta kapan sih vaksin itu akan keluar gitu loh. Walaupun vaksin itu didapat, itu akan proses secara massal. Untuk diproduksi secara massal itu makan waktu, ya kan, bisa 4 bulan, 5 bulan. Jadi gue sih udah mindset gue ya, I gonna be set home about 3-4 months. Luckily if I can work before that, that's good. Otherwise I just depending on the EI. Nah terus pemerintah Kanada juga support melalui buat bill-bill, ya kan. Bill-bill misalnya kamu punya bayar mortgage itu kayak cicilan rumah, cicilan mobil, kredit card,
bill listrik, telepon, utility, ya. Kayak gitu tuh kamu bisa minta deferral. Deferral itu kayak semacam penundaan. Jadi kamu menghubungi institusi atau perusahaan-perusahaan tersebut bahwa gue kena layoff nih, jadi gue belum bisa untuk bayar, mohon untuk ditunda. Tapi yang gue dengar kayak mortgage deferral itu bukan berarti lu kayak pengampunan lu gak bayar bulan ini, enggak. Jadi itu kayak ditunda dan itu ada bunganya, charge kayak gitu sekitar $25 gitu deh. Which is it really help for people who lost the job, right? Karena lu bayangin aja, karena suami istri kerja dua-duanya dipecat, ya kan? Bukan dipecat ya, masih dirumahkan. Itu karena instruksi dari government. Tapi yang gue senang itu government tuh tidak tinggal diam, mereka juga mensupport. Nah, makanya kenapa di Indonesia itu tidak berani lockdown 100%, karena mereka memikirkan rakyat-rakyat kecil. Apakah benar lockdown pemerintah bisa mensupport seperti di Kanada, ya kan? Kalau di sini kita belum di lockdown 100%. Jadi kita cuma dihimbau tetap di rumah. Dan kebetulan juga warga negara sini, orang-orang penduduk sini ini sangat patuh banget gitu kan. Yang beraktivitas kayak di luar itu ya mungkin orang yang kerja di bank dan kerja-kerja kayak di supermarket, ya kan, karena mereka butuh untuk suplai makanan ke penduduk di Kanada gitu. Nah, jadi yang gue lihat tuh pemerintah di Kanada tuh bener-bener gila ya, support banget pemerintah buat warga negaranya. Terus kalau mengenai sistem corona ini di sini, kalau kamu sakit, kamu nggak langsung ke rumah sakit, tapi kamu nelfon online ke 811-811, tanya kondisi kamu, nanti mereka guidance. Terus kalau misalnya kamu dibilang udah kritis, maksudnya benar-benar itu, mereka akan kirim ambulans ke rumah. Kalau benar-benar kamu simptomnya itu corona. Kalau enggak, kamu suruh istirahat. Terus paling dia suruh kamu, kalau flu ya kamu coba ke dokter, ke klinik-klinik untuk ditindaklanjuti. Tapi kalau untuk misalnya kamu tes, di sini nggak ada tes buat setiap warga negara itu tes gitu, untuk corona tidak ada. Dan jadi yang untuk corona itu yang penanganannya benar-benar yang sudah mengalami corona kronis gitu. Dan dihimbau kita juga sebagai warga negara untuk aktif nonton TV, cek di website Kanada, Federal Kanada itu kan canada.ca, terus sama website provinsi kita masing-masing. Kalau di Alberta itu myalberta.ca. Jadi disitulah bagaimana cara pemerintah tuh menyalurkan dananya terhadap warganya langsung ke account. Karena kayak aku sudah dapat bantuan pemerintah, yaitu yang $1.146 itu. Makanya aku kasih temen aku, hey guys, you have to apply right now. Emang prosesnya kamu harus ada verified digital ID dan macam-macam, nunggu passcode. Dan sekarang websitenya tuh agak down, karena kebayang nggak sih, penduduk Kanada itu kan istilahnya penduduk Edmonton itu 1 juta, Calgary hampir 1 juta juga. Jadi dalam bersamaan orang pada nge-apply, makanya websitenya itu agak down dan a little bit delay. Makanya si Premier itu bilang please be patient about this matter, karena website itu kan tidak desain untuk mengcover berjuta-juta orang dalam satu waktu untuk memproses Alberta Digital ID ini. Ya kita lihat aja bagaimana, mungkin ada cara yang terbaik, karena service Kanada jujur semua mostly service Kanada itu tutup karena staffnya juga dirumahkan, dan mereka minta dirumahkan karena dengan situasi sekarang ini mereka tidak mengambil resiko itu. Oke? Itu aja guys, update dari gue. Semoga informasi ini cukup bermanfaat, dan buat teman-teman yang lagi mau proses ke Kanada, jangan berkecil hati, bersabar, lihat perkembangan selanjutnya, karena semua keimigrasian, semua yang berhubungan dengan keimigrasian untuk sementara itu dipending, karena dengan situasi sini. Bersabar aja, mungkin juga misalnya ntar visa gue bisa habis, mungkin bisa di-extend, ya kan. Kita lihat aja kebijaksanaan pemerintah Kanada. Semoga kalian yang mau ke Kanada atau mau sekolah tetap bisa untuk landing di Kanada, oke? Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Buat yang pengen kepo apa yang Panda lakukan setiap hari, silahkan follow Instagram Panda, linknya ada di bawah ini atau di channel ini, oke? Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye!